Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rangga Karur Rahman pada materi seputar dunia internet. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bab IP address dan juga subnetting. Nah, jadi pada bab kali ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama kita akan pengenalan yaitu IP address dan juga subnetting. Kemudian ada IP public dan private, class pool dan classes addressing. Kemudian kita akan mengenal yaitu kasus subnetting, konsep blok subnet, konsep switch dan router. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan mengenal IP address dan juga subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas atau nama pada setiap perangkat. Nah, jadi identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya teman-teman. Nah, jadi IP address itu diibaratkan nama. Jadi antar device jika ingin saling berkomunikasi maka memerlukan IP address. Nah, jadi IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Nah, untuk versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Enggak mungkin minus ataupun di atas 255. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nanti pada internet protokol. Di antaranya seperti prefix, subnet mask, subnetting, IP network dan juga IP broadcast. Nah, untuk penulisan IP address yang benar itu memerlukan disertakan prefix atau subnet mask. Nah, prefix yang bisa digunakan saat pengkonfigurasian mikrotik ataupun Cisco itu biasa menggunakan subnet mask. Nah, jadi prefix itu apa sih? Nah, jadi prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, jadi misalkan slash 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Nah, jadi dalam hal ini prefix slash 24 itu jumlah IP address yang dapat digunakan adalah sebanyak 256. Nah, jadi untuk mengetahui prefix berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya itu ilmu subnetting. Nah, jadi di sini yaitu ilmu subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup. Nah, jadi menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, jadi teknik subnet mask atau subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP yang sudah diatur. Nah, jadi subnetting itu merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang bisa atau sesuai untuk digunakan. Nah, jadi untuk implementasi subnetting itu bisa diibaratkan seperti misalkan kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, jadi berapa sih prefix berapa yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan splash 24 itu akan terlalu kebanyakan karena splash 24 itu jumlah IP yang tersedia dan bisa digunakan adalah 256. Sedangkan pada topologi ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Tentu saja tidak efektif dan juga nantinya ada sisa 250 IP. Nah, jadi jawaban revisi yang bisa disimpulkan ialah bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer tersebut ialah splash 29. Nah, karena splash 29 itu jumlah IP-nya adalah 8, sudah cukup ya teman-teman. Nah, untuk subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix, melainkan ada istilah lain yang perlu kita temukan dengan tata cara penghitungan subnetting seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, jadi kesimpulannya pada proses subnetting itu kita nantinya akan belajar terkait bagaimana cara mendapatkan prefix, subnet mask, network, dan juga IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, dan sekarang kita lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu IP address privat dan juga publik. Nah, jadi singkatnya itu IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan teman-teman mengakses Facebook, YouTube, dan sebagainya, maka secara tidak sadar itu teman-teman sedang mengakses IP publik masing-masing yang digunakan
atau dimiliki oleh mereka. Nah, asalkan device yang teman-teman gunakan itu terkoneksi ke internet. Nah, untuk alamat IP privat itu bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak bisa atau tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal ini menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini tersedia 3 kelas ya teman-teman, yaitu kelas A, B, dan C. Itu dimulai dari kelas A itu ranknya dimulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Dan untuk kelas B itu ranknya terdiri atau mulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan untuk kelas C itu dimulai dari 192.168.0.0 dan juga sampai dengan 192.168.255.255. Nah, di sini juga dijelaskannya teman-teman, ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, itu router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke alamat IP publik yang digunakan di internet. Nah, ini memungkinkan beberapa perangkat di dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, yang membantu penghemat alamat IP publik yang terbatas dan memperkuat keamanan jaringan. Nah, jadi topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut itu terhubung ke switch, dan dari switch itu terhubung ke router, dan dari router itu akan terhubung ke ISP, dan setelah itu baru kita bisa internetan dan kumpulan device tersebut bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi yang berada pada dalam jaringan lokal yang dapat berkomunikasi di luar network itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa diakses IP privatnya. Sekarang kita sudah sampai ke materi yaitu IP address class pool dan classes. Nah, jadi bahwasannya yang teman-teman ketahui bahwa IP address itu terbagi menjadi 2 versi. Ada versi 4 dan juga ada versi 6. Nah, dan di sini sudah saya sediakan 2 contoh ya teman-teman. Nah, jadi yang contoh sebelah kiri ini adalah IP address publik ya teman-teman. Nah, di dalam IP address publik ini terdapat 5 kelas ya teman-teman, tetapi kelas D dan juga kelas E ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Maka kita akan menggunakan 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, untuk kelas A itu ranknya dimulai dari 0 sampai 127, dan kelas B itu dimulai dari 128 sampai 191. Dan untuk kelas C itu dimulai dari 192 sampai 223. Nah, dan untuk gambar yang sebelah kanan ini merupakan IP address privat ya teman-teman. Di sini terdapat 3 kelas ya teman-teman. Nah, jadi untuk kelas A itu ranknya dimulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Dan untuk kelas B itu dimulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan untuk kelas C itu ranknya dimulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, jadi bahwasanya teman-teman jika ditanyakan di mana prefixnya berada, nah ini splash yang ini ya teman-teman, ini yang dinamakan dengan prefix. Nah, di sini ada splash 8, splash 16, splash 24. Nah, dan di sini juga sama ya teman-teman. Di sini tidak dicantumkan ya bahwasanya, tapi sama saja. Di sini di kelas A ini
splash 8, yang kelas B itu splash 16, dan di kelas C itu splash 24. Nah, dan di sini ada contoh ya teman-teman, yaitu 90.188.23.10, dan ini merupakan contoh dari IP address publik ya teman-teman. Nah, dan sekarang kita lanjut pada kasus subnetting. Nah, jadi untuk proses subnetting itu akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, kemudian subnet mask, kemudian IP network, kemudian IP broadcast, kemudian rank IP yang bisa digunakan. Nah, untuk pengertian dari prefix dan juga subnet mask yaitu sama ya teman-teman, untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Dan juga terdapat IP network itu menandakan sebuah service di dalam sebuah jaringan LAN. Dan IP broadcast itu mengirim informasi ke semua host yang ada di dalam jaringan LAN. Dan untuk rank IP itu jangkauan dari IP itu sendiri. Nah, untuk prefix itu biasa digunakan di dalam pengkonfigurasian mikrotik, dan untuk subnet mask itu biasa digunakan di dalam konfigurasian Cisco ya teman-teman. Oke, dan kita lanjut pada materi yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep blok subnet, yang mana jika kita singgung sebelumnya bahwa blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Bisa dilihat pada gambar ilustrasi seperti di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 blok subnet yang bisa kita lihat. Nah, blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal pada suatu gedung itu memiliki 3 lantai. Nah, jadi kita bisa untuk memblok subnet pertama kita gunakan pada lantai pertama, kemudian kita blok subnet ke lantai kedua, dan kita juga akan memblok subnet ke lantai ketiga. Yang perlu kita ketahui bahwa antara blok subnet itu by default tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi kumpulan PC yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, di sini kita akan mengenal sedikit terkait IP versi 4 ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada sekitar 3 ya teman-teman tipe dari IP versi 4. Yang pertama itu ada unicast ya teman-teman, yaitu proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Sama di sini teman-teman sudah dicantumkan bahwasannya yaitu on-to-on communication. Nah, jadi contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A dan B dan C itu bekerja dengan cara unicast. Nah, dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Dan yang kedua itu ada multicast, yaitu proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dan dalam sebuah grup. Jadi walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast dari satu host pengiriman ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya, yang disebut dengan on-to-many communication. Dan yang ketiga ada broadcast ya teman-teman, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama dari satu host pengiriman ke sama tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP yang yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada di dalam satu broadcast domain dan disebut dengan on-to-all communication. Nah, di sini kita akan mengenal konsep switch dan juga router teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan menyinggung terkait networking device ya teman-teman. Jadi pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlu untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah switch dan juga router. Dengan memahami dua network device ini, harapnya teman-teman bisa mendapatkan
Insig lebih meningkat pada pengetahuan jaringan komputer ya teman-teman. Yaitu pertama, switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Dan juga router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk konsep switch dan juga router. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya.